Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, apakah suara Dita terdengar jelas? Sudah terdengar jelas ya, teman-teman? Baik, teman-teman, tadi baru saja kita melihat cuplikan bahwa saudara-saudari kita yang ada di Palestina sedang tidak baik-baik aja. Jadi sebelum memulai Zoom ini, Dita ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudari kita yang ada di sana ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, kamil Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga dengan kita menginginkan Al-Fatihah untuk untuk saudara-saudari Muslim kita yang ada di Palestina, itu bisa membuat mereka senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk selalu memboikot produk-produk yang pro sama Israel ya. Baik, teman-teman, sebelum Zoom-nya kita mulai, Dita mau nanya kabar teman-teman dulu nih. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Baik, ini kayaknya sepertinya Kak Atifa udah gabung ya. Mungkin kita boleh sapa-sapa Kak Atifa terlebih dahulu kali ya. Assalamualaikum Kak Atifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Kedengaran Kak, Masya Allah. Baik, Kak Atifa bagaimana nih kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Dita gimana? Alhamdulillah saya juga Kak. Masya Allah. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semua. Hmm. Baik nih Kak Atifa. Mungkin sebelum dibuka secara resmi, kita minta izin dulu kali sama Kak Atifa ya untuk membuka sharing pada malam hari ini. Oke, Minta izin waktunya Kak Atifa ya. boleh mangga mangga. Baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada malam hari ini di sharing session bersama Kak Atifah. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan semoga sharing pada malam hari ini bisa memberikan keberkahan kepada kita semua ya. Tak juga lupa salah serta salam mari kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, mungkin kita langsung mulai aja ya teman-teman untuk sharingnya pada malam hari ini. Baik Kak Atifa, kita Oke, langsung mulai aja kali Kak ya. eh, boleh mangga. Saya boleh share screen? Apa Kak gimana? Bisa share screen ya? Oke, udah bisa. Silakan Kak. Terlihat nggak layar share screen saya? Sebentar. Kelihatan Kak. Kelihatan ya. Suara saya juga terdengar jelas ya? Terdengar jelas Kak. Hmm. Saya buka lagi ya sedikit ya untuk ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Kak. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan izin Allah dan rahmat Allah kita dipertemukan, disilaturahimkan dalam rangka ibadah Allah, merasa saling tawassul bihaq bisober. Semoga setiap langkah upaya waktu yang kita luangkan jadi penggugur bagi dosa-dosa kita dan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diajak untuk sharing-sharing sama teman-teman ya untuk ngobrolin tentang hal yang mungkin kita semua pernah mengalaminya. Mungkin kita semua pernah ada di fase ini atau sedang mengalami fase ini gitu, yaitu berdamai dengan kegagalan gitu ya. Sebenarnya kegagalan di dalam Al-Qur'an itu apa sih gitu, dan bagaimana cara atau tips dari Al-Qur'an atau dari Allah sendiri untuk menghadapinya gitu. Bagaimana caranya agar kita tuh bertawakal sama Allah, tapi bertawakal atau bersabar atau berpasrah itu bukan dalam artian menyerah, itu seperti apa ya. Nah ini tak kenal maka tak sayang ya, maka ini saya kenalan dulu. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Atifah. Alhamdulillah saya S1 Biologi, S2 Manajemen, agak loncat memang, tapi itulah takdirnya, kita nggak pernah tahu kemana Allah akan membawa kita gitu. Kemudian untuk aktivitas saya, apa namanya, sekarang ini menjadi marketing dan bisnis strategis di sebuah brand. Kemudian selain itu saya juga ngonten ya, content creator, dan dulu mungkin karena saya pernah mondok gitu ya, value-value dakwah inilah yang kemudian saya bawa gitu sampai sekarang. Ini mungkin teman-teman yang belum tahu, boleh kita temenan di Instagram dan di TikTok. Alhamdulillah saya ada di keduanya dengan nama saya gitu ya. Kemudian ini disclaimer dulu ya, bahwa di sini saya ngobrol itu bukan berarti saya yang paling paham gitu, tapi insya Allah gitu ya, kita sebagai Muslim satu tubuh gitu, maka kita di sini bisa saling menguatkan gitu sebagai teman perjalanan. Ya, seperti surat atau ayat yang tadi saya baca di awal, saling tawassul bil haq bisobar. Semoga kita bisa saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran gitu. Saya sampai di usia sekarang ini tentu pernah mengalami kegagalan yang menghancurkan ya, apa ya, menghancurkannya itu sampai mungkin apa, masalah kesehatan saya terganggu gitu, kemudian mungkin psikis saya juga terganggu dan lain-lain gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya menghadapi dan menerima takdir-takdir itu, ternyata hal yang saya pikir kegagalan itu adalah puzzle takdir yang indah di akhir. Tapi ya setelah after years gitu, kita menghadapinya, saya menghadapinya, at the end saya merasakan, oh iya ya, itu memang yang terbaik ya. Itu memang karena kalau Allah nggak membawa saya ke sini sekarang ini gitu. Ya, gitu, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang perlu kita pahami gitu sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim itu Allah bilang apa sih tentang ujian gitu. Kegagalan itu kan hal yang gak enak ya, gitu. Hal yang gak kita pengen tapi terjadi gitu. Terus gimana cara kita menghadapinya gitu? Bagaimana cara menghadapi kegagalan ini atau ujian ini? Ya, seperti di surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji. Jadi ternyata setiap fase di dalam kehidupan kita, setiap hari kita bilang pada Allah, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, gitu. Kita sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita sholat, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Itu adalah pengakuan-pengakuan kita pada Allah sebagai Rabb kita. Gitu. Ya. Nah, iman itu tentu perlu dibuktikan. Ya, layaknya cinta perlu dibuktikan gitu ya. Iman pada Allah, cinta pada Allah juga perlu dibuktikan. Gitu. Dengan apa pembuktiannya? Dengan ujian. Ya, dengan mungkin takdir-takdir yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, lalu yang Allah lihat apa? Yang Allah lihat adalah respon kita dari takdir-takdir itu. Yang Allah lihat adalah respon kita dari kegagalan itu.
sabar nggak kita ya? Kemudian bagaimana cara kita melewati hari demi hari setelah hati kita patah itu? Nah itulah yang Allah nilai gitu, bukan apa hasilnya kita dapat atau enggak, bukan. Allah tidak melihat apa ya hasil atau ujungnya, tapi yang Allah lihat adalah proses kita gitu, amal kita dalam melewati setiap takdir gitu yang Allah pilihkan dalam kehidupan kita, dan mungkin itu sama sekali nggak sesuai gitu ya, tapi dan gimana Allah mengarahkan kita ke sana gitu. Seperti itu. Kemudian ini juga ya bahwa ternyata apa namanya sebuah kegagalan atau ujian di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, falamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum pernah berlaku bagi kalian ujian seperti orang-orang terdahulu. Ya, emang orang terdahulu diuji seperti apa? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zilzilu. Mereka itu ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan guncangan. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang beriman di antara mereka berkata, kapan ya datang pertolongan Allah? Ya, kapan ya datang apa namanya mukjizat? Kapan ya datang rahmat dari Allah? Kapan ya Allah angkat ujian ini dari saya? Gitu. Kita selalu menanti-nanti itu. Gitu. Tapi kata Allah apa di dalam Al-Quran? Ala inna nasrallahi qarib. Tidak ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Memang biasanya pertolongan Allah itu injury time banget. Ya, memang pertolongan Allah itu sudah sampai di ujung gitu, kita sudah mungkin gak kepikiran apa-apa gitu, tapi kemudian suddenly gitu ya ada kabar gembira yang kita nggak expect kalau ternyata plot twistnya seperti itu gitu. Nah di ayat yang tadi kita apa namanya bacakan, uh, kita di ayat itu ternyata Allah membagi level ujian menjadi 3. Ya, yang pertama adalah ujian baksa. Ujian yang level kecil, sakit tapi bisa dilewati. Sebagaimana istilah bahasa Arab, baksa itu kalau misalnya apa namanya kita ada yang oh maaf ya gitu, orang minta maaf ke kita, oh labas, labas itu artinya apa, nggak apa-apa kok. Karena apa? Karena kecil gitu, kita mudah menerimanya, kita mudah melewatinya. Ya. Kemudian masuk level yang kedua, barra. Barra itu diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi darurat. Darurat artinya apa? Kejadian yang mencekam dan khawatirkan. Ya, udah sampai level fisik mungkin kalau para sahabat. Ya, tapi ujian darah ini, ujian level darah ini, itu baru level kedua. Kita masuk ke level selanjutnya, level ujian selanjutnya itu zilzil. Nah, kalau di bahasa 20-nya, zilzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah ketika bumi diguncang dengan sekuat-kuatnya. Zilzil itu artinya apa? Guncangan. Ya, kalau darah itu masih sebatas mungkin kenanya sakitnya sakit fisik, tapi zilzil itu sudah kena perasaan, sudah kena apa ya, emosi kita tuh udah keluar tuh. Ya, mungkin kalau misalnya kita orang Palestina, mereka mungkin dipukul gitu ya, itu mungkin mereka masih masih apa namanya bisa tahan gitu. Tapi yang zilzilnya itu adalah ketika mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Nah, itu sudah sangat-sangat terguncang ya hati mereka ya. Nah, begitu juga dengan para sahabat, begitu juga dengan kita gitu ya. Mungkin kita sendiri yang bisa membaca level ujian yang Allah kasih ke kita tuh level yang mana ya? Baksa, bara, apa zulzil ya? Ya baksa atau apa zulzil itu kan berarti oh udah hampir terguncang tuh, kayak ini Allah beneran gak ya gitu. Ini Allah sayang gak ya sama saya? Jadi kita sampai meragukan keimanan kita sendiri gitu. Itu zulzil seperti itu. Ya. Nah, kemudian gitu, ketika hal-hal itu datang kepada kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana cara mengobati kegagalan yang menyakitkan itu? Kita kembali kepada apa namanya? Kalau di surat Yunus ayat 57 Allah berfirman, "Wasyifa ulima fis sudur." Adanya Al-Qur'an sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai penenang bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada kita. Bagi rasa sakit, bagi rasa kecewa, bagi rasa marah gitu. Ya, yang ada di dalam hati kita. Sudur itu kan di dalam dada ya, di dalam hati kita. Obatnya apa? Obatnya ternyata adalah
Al-Quran. Nah, bagaimana sih Al-Quran mengobati hati kita gitu? Kita lihat nah ini dia ya, malam hari ini kita akan jalan-jalan ya, perjalanan dari titik ke titik ya. Mungkin pertama kita dari titik gagal, ya kegagalan itu sendiri, kemudian sampai ke titik sabarnya kita, kemudian berlanjut lagi ke titik sadar gitu ya. Sorry, titik gagal, kemudian kita masuk ke titik sabar, ya setelah sabar kita akan sadar, ya kemudian kita sampai insya Allah ke titik ridho. Nah, gimana caranya ya biar bisa sampai ke titik ridho ini? Nah, kita mungkin akan main ke titik yang pertama, titik yang mungkin banyak dari kita yang nggak pengen gitu, titik yang mungkin membuat kita apa namanya, aduh kalau bisa aku nggak mau ngelakuin itu, kalau bisa aku nggak mau kehilangan itu, tapi ternyata hilang, tapi ternyata pergi gitu. Tapi ternyata nggak terjadi, ya itulah gagal itu seperti itu. Ya gagal itu apa sih gitu? Oh ternyata gagal itu adalah ekspektasi yang tidak sesuai dengan kita, keinginan kita gitu, mimpi kita, ekspektasi kita gitu, ternyata tidak sesuai, ternyata tidak apa namanya, terwujud gitu. Jadinya beda, kita pengennya A, kita pengennya sama si A gitu ya, atau kita pengennya mendapatkan A, kita pengennya kerja di perusahaan B, kita pengennya kondisi keluarga itu seperti ini, tapi ternyata itu tidak terjadi, ya nggak sesuai dengan apa namanya kenyataannya, ya. Kemudian apa yang kita apa namanya mengalami hal itu? Nah ini mungkin ya perasaan yang mungkin akan muncul ketika kita sedang mengalami tadi fase-fase yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, yang pertama mungkin kita mengalami apa namanya rasa kecewa pasti. Ya, kenapa? Karena tadi ya mimpi kita atau keinginan kita nggak sesuai. Kita akan mengalami mungkin di sini yang mengalami trauma-trauma. Saya pribadi gitu ya pernah apa namanya jadi apa khawatir menghabiskan makanan, karena pernah waktu di pondok dapat ujian pada Allah waktu itu saya dapat apa namanya ujian ekonomi gitu ya di keluarga saya. Enggak, waktu itu uang saya di pondok pesantren itu hilang terus, ya pada Allah dicuri ya gitu. Sampai waktu itu ketinggalan, bukan ketinggalan, uang sisa uang yang tersisa itu cuma 20.000 rupiah, ya, dan itu harus cukup untuk 1 minggu, bayangin. Tuh, gitu. Makannya cuma singkong gitu, jajan kayak gitu kan, bukan jajan sih ya, makan singkong memang, pagi singkong, siang singkong, malam singkong gitu, yang penting bisa kenyang gitu perut itu. Ya sampai waktu itu ketika saya masuk ke dalam apa namanya, waktu kan habis dari masjid kemudian mau masuk ke dalam kamar saya, kamar bersama ya santri, di depan mata saya ada orang buang nasi, buang apa ya, bungkus nasi gitu ya, nasi ada lauknya, kemudian mungkin dia nggak suka ya, nggak habis, baru dimakan sedikit langsung dibuang gitu. Wah itu sangat-sangat hati saya sakit hati gitu ya, kayak kenapa, karena saya aja nggak bisa makan nasi tapi dia ngebuang-buang gitu. Nggak tahu, saya semenjak itu kalau pergi makanan tuh selalu nggak saya habiskan gitu. Kenapa? Karena oh disimpan buat nanti gitu. Karena ya ada kenangan, ada emosi yang nempel gitu ternyata di kepala saya gitu. Ya, ada rasa marah yang muncul, ada rasa anxiety, ada trust issue mungkin ya yang terjadi kepada keluarga kita gitu, kepada orang tertentu, kepada hubungan tertentu. Ya, kemudian apalagi ada overthinking. Ya, saya termasuk orang overthinking ya. Jadi hal-hal kecil tuh kalau nggak sesuai dengan apa yang rencanain kan akan kepikiran gitu. Pun ketika misalnya ngelihat konten-konten Palestina ini, saya jujur banyak nggak tidurnya gitu. Kenapa? Karena saya pikir, oh, apa yang bisa saya lakukan ya untuk apa untuk Palestina ya, harus apa ya gitu. Itu sampai jam 2 jam 3 nggak bisa tidur gitu kan. Besoknya, padahal besoknya kerja dan lain-lain kayak gitu kan.
apa namanya, capek sih gitu, capek sampai akhirnya waktu itu saya qadarullah konsul gitu ya ke seorang dokter herbal. Kan kalau minum obat, apa namanya, obat sintetis gitu ya, obat tidur kan nggak bagus ya. Makanya saya pengen, karena saya pernah dengar ada herbal yang bisa ngebantu tidur gitu, saya konsultasi dengan beliau. Terus kemudian ternyata dijelaskan gitu ya bahwa apa namanya, overthinking itu ya namanya kan karakter ya, nggak bisa dihilangkan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah justru menerima gitu. Saya disuruh menerima overthinking saya gitu. Saya disuruh merengkuh karakter saya yang overthinking gitu. Maksudnya gimana gitu ya? Kalau misalnya teteh lagi overthinking, teteh nggak harus memaksa sendiri teteh untuk tidur. Ya udah, terima aja kalau lagi nggak bisa tidur. Terus ngapain? Yang lakukan pekerjaan yang atau hal-hal yang mungkin bisa mengisi waktu itu daripada stres dan bisa tidur. Mendingan ngapa-ngapain, mendingan bikin konten, mendingan nge-script, mendingan ngerjain hal-hal dan lain-lain gitu kan. Gak harus teteh pusingin. Besok pagi kalau misalnya teteh merasa ngantuk, ya udah tidur aja nggak apa-apa gitu. Kata dokternya gitu. Oh iya juga ya. Ya nah, akhirnya apa, sometimes kita butuh bantuan profesional untuk menangani hal yang nggak bisa kita apa namanya hadapi kayak gitu. Ya. Kemudian apalagi kita mungkin akan merasa sedih, mungkin akan ada rasa sakit, oh pasti, rasa hancur gitu ya, perasaan hancur gitu. Kemudian mungkin ada attachment issue, mungkin teman-teman yang suka nge-scrollin Instagram atau TikTok ya, ada avoidant attachment, ada anxious attachment. Anxious itu berarti apa ya, luka ketika kita ditinggal seseorang, ketika ada orang itu lagi atau sosok pengganti attachment-nya itu datang lagi, kita takut kehilangan attachment itu. Ya, makanya anxious gitu. Kita nggak mau ditinggal pergi, ibaratnya bayi itu, misalnya bayi gitu ya, dia kan attachment-nya ibunya. Nah, ketika ditinggal ibunya tiba-tiba ya, dan bayi ini punya attachment issue, maka ketika ibunya datang itu, bayi itu akan apa ya, kayak merengkuh ibunya itu gitu, kayak dipegangin terus gak mau apa namanya, gak mau dilepasin. Itu sorry, baterainya habis. Itu adalah anxious attachment. Tapi kalau avoidant itu berarti sebaliknya. Kalau ibunya datang, bayi itu nggak mau merengkuh. Kenapa? Karena nggak percaya. Daripada aku udah suka, kemudian aku ditinggal lagi, ya udah mendingan aku nggak usah berhubungan sekalian gitu. Nah itu avoidant attachment. Nah ini ya adalah trauma-trauma yang mungkin muncul gitu ketika apa namanya, ada suatu kejadian yang nggak kita inginkan. Kemudian ada apa lagi? Setan menggoda. Nah, setan mulai membisikkan ke dalam hati kita, ke dalam sudut kita. Oh, gimana sih mas, ya takdirnya? Masa takdirnya kayak gini? Gitu. Kok padahal kita udah doa loh, gitu. Padahal kita udah minta loh, kita udah puasa, kita udah tahajud, gitu. Kita udah apa, jalur langit banget. Tapi nggak dikabulin. Berarti Allah yang terjanji ya. Gitu. Kayaknya kita nggak usah dipercaya lagi sama takdir Allah aja. Nauzubillah gitu, jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya, selanjutnya gimana gitu. Tapi apa, di titik gagal ini kita akan merasakan berbagai macam emosi yang muncul ketika gagal itu sedang terjadi ya. Nah kemudian kita masuk ke titik selanjutnya, yaitu titik sabar ya. Saya dulu pernah ketika kehilangan seseorang gitu ya, tapi udah berlalu gitu ya. Kemudian teman-teman di sekitar saya ini apa namanya, menasihati, "Oh, sabar ya Tiff ya, sabar gitu." Ketika kalimat itu apa ya diucapkan ke diri saya jujur ini saya merasakan kalian nggak ngerti yang aku rasakan deh. Kalian nggak ngerti sehancur apa aku gitu. Kalian nggak tahu sabar-sabar itu apa gampang apa segala macam gitu ya. Oh, ternyata itu masih fase marah gitu. Ya, sampai akhirnya setelah saya coba pelajari, pahami lagi gitu ya, bahwa ternyata apa namanya, ternyata sabar, saya pikir setelah saya apa mengalami hal itu, kemudian saya memperbaiki diri saya lagi gitu kan, dan melewati ya beribadah seperti dulu lagi, saya sudah bersabar. Tapi ternyata tidak gitu ya. Ternyata sabar itu ada apa namanya,
ada definisinya gitu di dalam Al-Quran, di dalam hadis ya Rasulullah bersabda. Sungguhnya sabar itu adalah fisik matil ula. Sabar itu di pukulan pertama. Ya, sekali kita dikabarin, tapi nggak terima misalnya. Ya. Atau kita ngelihat pengumuman kampus gitu ya. Oh, mohon maaf Anda tidak diberi jurusan tertentu. Atau hal yang kita impikan selama ini gagal gitu ya, nggak terjadi. Nah, itu adalah pukulan yang pertama. Ini yang saya lihat banget di orang-orang Palestina. Ya, ketika ketika apa namanya ada kabar gitu bahwa orang tua mereka wafat, bahwa anak mereka wafat, bahwa kerabat mereka wafat, yang mereka katakan adalah alhamdulillah. Meskipun mereka menangis, meskipun mereka sedih, meskipun kelihatan badan mereka terguncang, tapi kelihatan banget bahwa mereka tahu bahwa sabar itu dihitung dari pukulan yang pertama. Ya, dan barang siapa yang sabar ketika pertama kali tertimpa musibah, maka ia akan mendapat pahala yang besar. Ya, barang siapa yang tadi yang bisa nih di pukulan pertama tapi udah bisa bersabar, maka gitu. Itu dia yang mendapatkan pahala yang besar. Ya. Tapi kalau misalnya di awal ketika datang ujian itu kemudian kita marah-marah, kita mengeluh, kita protes gitu pada Allah, terus lambat laun gitu, kemudian kita akhirnya sadar dan menerima itu bukan sabar tapi itu sadar gitu. Ya, oh kita sudah sadar ternyata, oh kita sudah ini ya. Seperti itu. Ya. Nah, apa dulu ya ketika saya apa mendapatkan sebuah kegagalan gitu, kemudian orang-orang menasihati saya untuk sabar, saya nggak pernah gitu ya kan, sabar itu apa gitu. Dan ternyata saya sekarang baru paham bahwa oh sabar itu ternyata seistimewa itu. Sabar itu ternyata adalah amal yang pasti dialami, pasti dilakukan oleh para penghuni surga. Kita lihat di Al-Quran itu salam para malaikat kepada para ahli surga itu mereka berkata, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat pada kalian atas apa yang kalian sabarkan. Gitu. Oh ternyata malaikat juga ngerti bahwa orang-orang yang masuk surga itu pasti mereka banyak mengalami ujian-ujian seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Oh ternyata dengan kita bersabar itu adalah step pertama kita untuk meminta pertolongan Allah. Ya, seperti yang kita dapat baca ya di surat Al-Baqarah ayat bentar, ini maksudnya. Di surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ternyata step pertama untuk meminta pertolongan Allah adalah yang pertama kita bersabar dulu. Kita terima dulu gitu kan, yang kita coba kontrol emosi kita gitu. Ya, dan setelah itu kita sholat, kita adukan pada Allah. Ya, dulu apa namanya? Oh, bisa nggak sih kita cerita sama teman bisa gitu, tapi teman yang sembarangan, gitu. Bukan teman yang asal apa ya? Oh, yang penting ada tempat cerita enggak. Tapi teman yang bisa mendekatkan kita pada Allah, bisa membuat kita sholat. Ya, artinya bisa membuat kita connect pada Allah. Ya, apa namanya? Di dalam sholat itu bisa kita adukan semuanya. Ya di dalam setiap sujud kita gitu kan kita cerita aja seperti kita cerita pada apa namanya pada teman kita gitu. Ya Allah, aku apa namanya sedih banget gitu. Ya Allah, hamba habis ngalamin ini dan kau pasti tahu apa yang hamba rasakan. Ya Allah, hamba hancur banget gitu. Ya Allah, hamba sedih banget. Kenapa hal ini harus terjadi pada hamba? Hamba nggak pernah loh punya orang tua yang seperti ini. Kenapa hamba harus alami dan lain-lain? Itu nggak apa-apa. Saya ceritakan saja semuanya sejujur mungkin gitu karena ya Allah pasti akan apa namanya merespon gitu kan, akan menjawab doa-doa kan itu ya Allah wasta'in apa ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku maka aku akan kabulkan untuk ya. Nah, kemudian ya, sabar itu di fisik matil ula, sabar itu di pukulan yang pertama. Ya, dan tapi kemudian sabar itu juga punya definisi. Ya, ternyata sabar itu
nggak cuma menahan, tapi kita nggak ngapa-ngapain, enggak. Di Imran ayat 145 berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Sabar itu mereka tidak apa ya Bismillah, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Oh ternyata ya makna sabar itu nggak cuma menahan, tapi di surat ini makna sabar itu adalah pertama fama wahani, tidak menjadi lemah baik secara fisik maupun batin, tidak menjadi tidak berdaya dan tidak jadi penakut. Ya seperti orang-orang Palestina yang bisa kita lihat sekarang, mereka nggak menjadi lemah, mereka tetap bertahan di bumi mereka. Mereka tidak juga jadi apa namanya lemah fisik dan lemah batin, enggak, tetap aja mau sampai kapanpun saya akan tetap bertahan di sini gitu. Kan seperti itu. Nah, kita gimana ketika mendapatkan kegagalan gitu? Sama wahani, kita tidak menjadi apa namanya orang yang oh ya aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, jadi nggak bisa makan. Enggak, gitu. Sabar itu tetap harus makan gitu, meskipun kita sedang gagal dan sedang apa namanya lagi sakit hatinya. Kemudian yang kedua, wama do'ufu, yaitu mereka tidak putus asa atas rahmatnya Allah. Mereka nggak menjadi lemah. Oh, saya akan tetap menjalankan ini, saya akan tetap menjalankan ibadah ini karena Allah. Wamastakanu, dan tidak berdiam diri. Istakana yastakanu, asal katanya sakana. Artinya apa? Berdiam. Sukun. Sukun itu kan mati ya, diam kan. Nah, wamastakanu artinya adalah orang-orang sabar itu orangnya nggak diem. Mereka terus mereka nggak menyerah dan terus bergerak dengan apa yang sudah menjadi nilai ibadah mereka. Kayak gitu. Ya, saya pernah punya teman dia apa namanya sedang berproses dengan seorang ikhwan. Kemudian mereka punya proyek bareng, ya, yang rencananya akan mereka teruskan akan mereka rintis gitu. Sampai mereka menikah dan punya anak dan lain-lain. Life marriage-nya seperti itu yang mereka impikan. Tapi qadarullah ternyata uh, asal visi pernikahan itu tidak jadi, bukan tidak jadi ya, bukan proposalnya, tapi pernikahannya itu yang tidak jadi. Ya, tapi kemudian teman saya hancur gitu, karena ternyata apa namanya qadarullah juga Ikhwannya memilih pergi untuk apa karena Iwannya memilih pergi karena ada perempuan lain, qadarullah seperti itu ya. Nah, sakit hati banget ya teman saya. Tapi kemudian dia bilang gitu bahwa Tip aku merencanakan program dia adalah program lingkungan gitu ya. Program ini tuh untuk Allah gitu sebagai nilai ibadah. Meskipun aku nggak jadi sama orang itu, aku akan tetap melaksanakan program ini. Aku akan tetap ngebangun akun tentang lingkungan ini. Aku akan tetap ngebangun tim yang akan mensupport aku untuk visi aku. Gitu. Dan seterusnya kayak gitu. Ya, beliau beliau tidak istakana ya istakan, beliau nggak berdiam diri, tapi beliau tetap bergerak untuk mengambil gitu, untuk memperjalankan apa yang sudah menjadi azam ibadahnya beliau. Nah, kemudian kita lanjut ke titik sadar. Nah, titik sadar ini gimana gitu? Oh, ternyata apa namanya bahwa ternyata apa yang sudah terjadi itu kegagalan-kegagalan yang saya rasakan itu bukan sebuah tanda Allah membenci saya, bukan sebuah tanda Allah apa ya, saya itu berada di luar radar rahmatnya Allah. Bukan berarti saya salah, bukan berarti saya hina, bukan berarti saya kurang value, tapi itu adalah salah satu ujian yang akan membentuk saya. Saya dibenturkan sama Allah ke sana dan ke sini, ternyata untuk dibentuk sampai seperti ini. Ya. Dan ini ada sebuah hadis di riwayat Ibnu Majah nomor 4031. Rasulullah bersabda, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, jika Allah mencintai seseorang, maka dia akan menimpakan ujian kepada mereka. Jadi ternyata
love language-nya Allah itu adalah ujian. Love language-nya Allah itu adalah kegagalan. Love language-nya Allah itu adalah musibah. Allah kata kita, ya Allah, kenapa gitu? Padahal kan kalau orang cinta itu kan diberikan sesuatu yang menyenangkan hati ya. Diberikan hadiah, diberikan perhatian, diberikan waktu, diberikan apa namanya hal-hal yang happy lah. Tapi kenapa ya? Kok bahasa cintanya Allah tuh ujian tapi? Kenapa nggak hadiah sih? Ya, ini yang pernah saya pikirkan dulu ya teman-teman semua. Kenapa ya? Dan kalau misalnya coba saya pernah tanya ke ustazah saya gitu. Kemudian beliau bilang gitu, ehm Atifah pernah nggak jatuh cinta? Gitu. Hah, gitu. Pernah nggak ya? Pernah tuh ya, masa nggak pernah ya? Suka-sukaan nggak pernah. Pernah ustazah ya. Apa yang Atifah rasakan ketika kamu sedang jatuh cinta? Gitu? Oh, aku apa ya? Jadi pengen apa bareng terus misalnya, pengen pengen punya waktu berdua, tapi nggak terjadi ya, itu kan pengennya aja gitu. Alhamdulillah aku nggak pernah pacaran. Ya, pengen apa namanya, ya pengen bareng, pengen pengen banyak ngobrol dan lain-lain gitu. Kemudian kata ustazah, nah Allah juga begitu gitu. ketika Allah pengen Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah pengen banyak waktu berdua sama hamba itu. Allah pengen banyak waktu ngobrol sama hamba itu. Allah pengen punya waktu, apa namanya, Allah pengen hamba itu tuh attach ke Allah. Ya, makanya Allah kasih ujian. Makanya Allah, apa namanya, bahasa cintanya ujian tuh karena itu gitu. Kita kan ketika ada sesuatu yang terjadi, pasti makin dekat sama Allah, pasti makin melekat gitu sama Allah gitu. Nah itu yang Allah inginkan. Dan ketika hal itu kita sudah apa namanya sadar, sudah kembali pada Allah, Allah sangat mudah mengubah semua kegagalan itu menjadi sebuah hikmah yang sangat besar. Allah sangat mudah mengubah rasa sedih kita itu menjadi rasa bahagia. Allah sangat mudah mengubah kehilangan kita itu menjadi sebuah kedapatan yang luar biasa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di ayat yang lain nih, ya, saya pernah waktu itu ketika mendapatkan sebuah ujian gitu, semua sebuah musibah. Saya bertanya-tanya, kenapa di antara semua anak-anak yang lain saya yang mendapat seperti ini? Saya waktu SMP qadarullah pondok di tiga pesantren yang berbeda waktu SMP. Karena ada masalah keluarga, jadi hal sesuatu yang terjadi gitu. Jadi saya pindah lagi gitu kan ya. Dan hal itu membuat saya hampir tinggal sekolah, hampir putus sekolah bahkan gitu. Karena nggak lanjut lagi sekolahnya. Cuman ternyata ya, pada saat itu saya bertanya gitu, kenapa ya kok Allah menakdirkan hal ini sama saya gitu. Saya kan bukan anak nakal gitu. Saya bukan anak apa namanya yang nggak mau sekolah. Saya pengen banget sekolah. Di antara semua hal di dalam kehidupan saya sangat suka sekolah gitu. Layak sekolah, belajar gitu saya sangat suka. Kenapa saya mendapatkan ujian ini? Oh ternyata gitu. Setelah apa eh, tahun-tahun berlalu, saya baru mendapatkan hikmahnya. Oh ternyata Allah memasukkan saya ke tiga pondok pesantren itu karena Allah pengen saya belajar tiga hal sekaligus gitu, yang tidak mungkin ada di dalam satu pondok pesantren. Ya di pondok pesantren saya yang pertama itu tajil bahasanya adalah bahasa. Jadi saya belajar tuh bahasa Arab gitu kan. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Jadi saya menghafal Al-Quran di sana meskipun nggak selesai ya. Kemudian di pondok pesantren yang ketiga adalah grammar di kitab kuning atau jurumiyahnya, tajil. Ya, hal itu membuat saya, oh ternyata hal itu membuat saya lebih mudah nih menghafal Quran, memahami Quran ke depannya. Seperti itu. Jadi apa? Kalau dari ayat surat At-Taghabun ayat 11 itu Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Ma asaba min musibatin illa biidznillah, dan tidaklah ada suatu musibah yang menimpa seseorang
kecuali dengan izin Allah. Dan siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Nah, makna ma'asoba, apa yang menimpa seseorang min musibatin, dari sebuah musibah, kecuali dengan izin Allah ini, ternyata ada makna yang dalamnya. Apa makna dalamnya itu? Ya bahwa ternyata ya ma'asoba itu adalah anak panah yang melesat tepat pada titik sasaran. Jadi yang namanya ujian itu nggak pernah salah sasaran. Gitu. Yang namanya kegagalan, yang namanya musibah, yang namanya rasa sakit yang kita alami, rasa marah, rasa overthinking, semuanya itu memang ditujukan untuk kita. Kenapa? Mungkin ada hal-hal yang pengen Allah gerus di dalam diri kita. Mungkin ada hal-hal yang pengen Allah tambahkan ke dalam diri kita. Mungkin ada hal-hal yang pengen Allah pengen membuat, pengen apa ya, yang Allah pengen kita sadar akan ada hal itu di dalam diri kita. Makanya kita adalah orang yang paling tepat menerima ujian itu ya kita sendiri. Ya. Sehingga ketika kita menyadari ini, kita akan sampai ke titik selanjutnya, yaitu titik ridho. Ya. Nanti gimana teh titik ridho? Ya. Kita udah ridho nih, oh ternyata kegagalan yang menimpa saya itu sudah dirancang sama Allah untuk kebaikan saya sendiri. Rasa sakit yang Allah berikan itu adalah apa namanya, obat untuk sesuatu penyakit gitu yang ada di dalam hati saya. Rasa kecewa saya itu mengantarkan saya pada kesadaran, awareness diri saya di tahap tertentu. Ya, jadi ketika di tahap ini kita akan udah nggak ada lagi gitu, kita pengen menyakiti diri sendiri, mungkin pengen menghina diri sendiri gitu. Kenapa kata Allah apa di surat An-Nisa 29? Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu sakiti dirimu sendiri. Janganlah kamu bunuh dirimu sendiri. Itu sebenarnya wala taqtulu anfusakum bahasa artinya adalah jangan bunuh gitu ya. Tapi di sini lebih ringankan. Jangan kamu sakiti dirimu sendiri. Innallaha kana bikum rahimah. Sungguh Allah sangat menyayangimu. Allah sayang banget kan kita. Allah adalah Allah adalah zat yang paling menginginkan kita bahagia. Kita mungkin berpikir kalau A kita akan bahagia, kalau kita dapat B kita akan bahagia. Tapi Allah yang maha tahu, gitu. Allah tahu masa depan tuh akan seperti apa. Makanya sama Allah dibikin seperti ini. Kenapa? Karena Allah sangat sayang sama kita. Ya, Allah sengaja menghancurkan rencana-rencana kita karena Allah pengen kita ada di dalam rencananya yang lebih baik lagi, lebih indah lagi. Ya, dan mungkin kita akan menyadari ini sehari kemudian, seminggu kemudian, sebulan kemudian, atau bertahun-tahun kemudian, baru kita akan tahu, ternyata itu dia yang terjadi. Nah, kemudian kita lanjut saja. Kita maaf ya, saya banyak banyak ayat-ayat ini. Agar apa? Agar tadi ya kita benar-benar tahu bahwa semuanya itu ada di Al-Quran ternyata. Ya, seperti itu. Nah, di ayat yang ini Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Artinya, sifat-sifat mulia itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Ternyata gitu ya, kebijaksanaan gitu ya, karakter-karakter yang baik itu akan muncul ketika kita mampu bersikap ketika kita bersikap dengan sabar yang benar. Ketika kita melakukan amal sabar dengan sabar yang benar, maka akan muncul sifat-sifat mulia ini. Maka akan muncul karakter-karakter bijaksana yang pada akhirnya mempermudah dan memperkaya diri kita. Ya.
yang pada akhirnya membuat kita punya value A sampai Z gitu. Oh, dulu saya tuh minus di sini. Tapi kemudian kalau kita sabar yang benar itu, kita akan jadi A plus gitu. Kita akan jadi C plus gitu. Kita akan jadi Z plus bahkan. Ya. Kemudian apa namanya ada lagi nih hadis yang sangat apa ya menghujam gitu ya untuk saya. Ya kalau misalnya kita masih belum bisa terima gitu ya. Allah bilang di dalam sebuah hadis qudsi ya, riwayat Tabrani, "Malam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i falyaltamis rabba siwa." Ya, siapa saja yang tidak menerima ketetapanku dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku, silakan dia mencari Tuhan dan kita nggak akan buka itu gitu. Siapa kan yang bisa sebaik itu? Siapa tuh enggak ada nggak Tuhan selain Allah yang nggak ada? Gitu. Ya, makanya itu apa kita di apa ya diajarkan gitu sama Rasulullah gitu. Kemudian di dalam Al-Quran untuk bisa tadi menerima setiap puzzle-puzzle takdir yang Allah titipkan ke dalam hidup kita. Kita mungkin sekarang masih dikasih potongan puzzle-nya yang itu apa gitu sebenarnya maksudnya kemana gitu kan. Ya, tapi itu kenapa kita kayak gitu? Karena kita belum memahami puzzle takdir dari Allah. Mau yang lebih gitu. Mau paham, jalani aja gitu. Nanti ketika puzzle-nya sedikit demi sedikit sudah tersusun, kita paham, oh ternyata maksud Allah seperti ini. Ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, Teh Dita. Mangga diserahkan kembali kepada moderator. Masya Allah, terima kasih Kak Atifah. Jadi benar ya Kak Atifah, jadi kalau misalnya kita lagi ngerasain kegagalan itu, kita harus bisa ridho aja gitu sama ketetapan Allah. Karena terkadang apa yang kita rencanakan itu bisa jadi sesuatu yang bisa menghancurkan kita kelak gitu ya. Mungkin sebelum Dita bertanya, mungkin boleh Dita nanya satu pertanyaan ke kakak, boleh kali ya? Oh, boleh nggak Dita? Eh, jadi gini Kak, misalnya nih, kalau kita lagi melakukan kegagalan, misalnya nih kita misalnya lagi gagal, terus gimana sih agar kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, agar bisa menerima kegagalan itu gitu. Oke, sudah? Udah, itu aja Kak. Oke, iya. Apa ya? Jadi kalau kata Allah di dalam Al-Quran itu ittaqillaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Ya, sebenarnya yang dimaksud Gak, dengan semampu kalian itu apa namanya bukan sebisa kita ya. Kayak misalnya kita, oh aku bisa segini ya udahlah aku segini gitu. Nggak begitu. Jadi ternyata mastata'tum itu di dalam sebuah tafsir dikatakan bahwa sampai kamu tidak meninggalkan sesuatu padahal kamu mampu melaksanakannya gitu. Sampai kamu nggak apa padahal mungkin kita bisa sabar level A B C gitu tapi ternyata kita nggak lakukan itu kenapa. Karena aku maunya di level ini aja gitu padahal kita bisa sebenarnya di level selanjutnya kayak gitu ya. Nah sebenarnya begitu juga dengan sabar ya. Sabar dan apa ya kematangan keimanan kita. Allah tuh kan yang tahu ya kita itu dalam berbagai macam level keimanan ini, oh di sini dia bagus, oh di sini penerimaan dalam bab keluarga dia kurang misalnya, oh di sini dalam bab pertemanan levelnya segini dan lain-lain gitu. Dan Allah akan memberikan berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita sampai level iman kita di setiap sisi kehidupan itu tuh lulus KKM kalau bahasa kitanya gitu ya, lulus KKM gitu. Nah, apa tapi akibatnya gitu, ketika misalnya nih, misalnya ketika di level pertemanan misalnya, oh ternyata level iman kita masih skornya C minus misalnya kayak gitu. Berarti bagaimana gitu ketika kita dikasih ujian di bab itu? Ya, pertama kali mungkin kita menghadapi ujian itu kita akan ngerasa hancur banget. Kita akan nge-pause, nge-freeze apa semua hal itu mungkin aja terjadi. Kenapa? Karena masih di C minus ternyata fase apa levelnya di situ. Mungkin kita akan apa banyak ada rasa marah, rasa segala macam gitu ya. Terus ketika hal itu terjadi gimana? Kita terima semua apa ya? Hal terbaik yang bisa aku katakan adalah
kita deal with ourselves gitu. Kita dealing dengan perasaan-perasaan itu, dengan emosi-emosi itu, sampai kita bisa menerima apa ya, sampai kita bisa apa ya, oh aku tuh lagi marah, oh aku tuh lagi sedih, oh aku tuh lagi gagal, oh aku tuh sebel banget gitu. Rasa-rasa itu sampai bisa kita terima semuanya, kayak gitu. Ya. Kemudian eh apa setelah kita bisa menerima semua rasa itu, nextnya apa gitu? Nextnya adalah kita berupaya bagaimana caranya untuk mengobati rasa sakit yang sedang kita rasakan. Ya, itu ya, itu caranya ya. Tapi tetap semua hal yang kita lakukan ini tidak boleh keluar dari syariat, dari ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Pokoknya gitu. Kita boleh terluka, kita boleh ngeluh kepada Allah segala macam gitu. Tapi nggak boleh keluar dari batas-batas syariat. Ya, misalnya nih, habis gagal nikah misalnya, ya. Proses ta'aruf. Ternyata Ikhwan itu membatalkan secara sepihak gitu. Misalnya, marah gitu. Ya udah aku pacaran aja. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, harus ada di dalam apa lingkaran syariatnya Allah. Itu kita akan selamat kalau kayak gitu. Ya, jadi yang penting itu ya, nggak boleh keluar dari syariat Allah. Terus kita nge-dealing dengan diri kita gimana? Kita punya cara biasanya gitu ya. Kalau kita makin kenal dengan diri kita tuh biasanya punya diri kita ini punya hal-hal yang oh aku mau diginiin baru aku bisa sembuh gitu, aku bisa terima gitu misalnya dan lain-lain gitu. Kalau kita bisa terima semua rasa itu, kita ajak ngobrol diri kita sayangin diri kita aja. Kamu mau gimana biar kita nggak sedih lagi gitu. Mau makan es krim, yuk makan es krim gitu. Di spa mungkin ya, ke salon atau apa. Ayo, kita lakukan apa sih yang bisa buat kita kayak lagi. Kenapa kita jadi orang dewasa untuk diri kita lagi suka nih, lagi sedih nih gitu. Masa kita mau paksa? Oh, kamu nggak boleh ya, gitu, nggak boleh sedih ya. Gitu. Lukanya akan ada terus. Jadi kita terima gitu. Terus kita makan, it's okay. Terus kita obatin. Sambil kita minta ke Allah, ya Allah bantu hamba untuk dealing dengan ujian ini. Bantu hamba untuk ngelewatin kegagalan ini. Bantu hamba untuk melewati rasa sakit ini. Anta syafi, ya Allah engkau adalah penyembuh. Gak ada sakit yang nggak bisa engkau sembuhkan ya Allah. Engkau yang tahu betapa lukanya hamba sekarang, betapa hancurnya hamba sekarang. Bantu hamba untuk apa apa namanya menerima semua takdirmu ini, tapi juga tetap berada di dalam koridor dakwahmu, dalam koridor syariatmu. Gitu, Dita, kebayang nggak maksud Teteh? Ya, kebayang Kak, kebayang. Alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan lagi Dita, atau mungkin ada yang belum jelas? Nah, enggak. Oke, udah cukup Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau bisa langsung on mic aja. Atau kalau misalnya malu, boleh kirim pesan langsungnya ke Dita aja, nggak apa-apa. Nanti kita sampein ke Kak Atifa. Kayaknya belum ada ya. Kita lagi aja deh Kak, kalau gitu nanya. Boleh, Mangga? Hmm, bagaimana nih Kak perasaan pertama yang Kak Atifa rasain saat mengalami kegagalan dan pada saat mengalami kegagalan tersebut bagaimana respon Kakak terhadap kegagalan itu? Oke. Em, yang satu hal yang Teteh apa namanya sadari gitu bahwa ternyata Allah itu apa ya, kita punya berbagai macam sisi. Kemudian misalnya ada sisi yang masih minus, Allah akan uji. Kemudian respon kita gimana nih? Kalau respon kita mungkin belum sesuai dengan yang Allah mau, dengan standar yang benar, Allah akan uji lagi di bab itu. Ya, belum juga.
uji lagi di bab itu juga. Jadi nggak akan lulus sampai standarnya itu sesuai dengan yang Allah inginkan. Ya. Nah, apa namanya? Saya pernah di fase pertama itu kegagalan di suatu apa hal tertentu gitu ya. Itu benar-benar memang apa ya, nggak expect akan seperti itu gitu. Jadi so hancur itu saya, gitu. So sedih itu gitu sampai nyampe ke titik yang lain gitu ya. Sorry ke fisik berarti ya bukan psikis. Ke fisik dan lain-lain kayak gitu-gitu. Dan susah terima dan lain-lain ya. Dan betul ya Allah kasih ujian yang sama. Dan alhamdulillah di ujian yang sama ini saya apa namanya bisa melakukan khidmatul ula gitu. Jadi pukulan pertama itu oh gitu. Apa bisa apa namanya melakukan dengan cukup baik lah gitu di permukaan. Meskipun dalamnya hancur juga gitu. Ya. Kemudian ada level tapi ternyata belum mungkin menurut Allah belum juga gitu. Jadi diuji lagi di bab itu. Uji lagi. Dan alhamdulillah di titik yang ketiga itu di ujian ketiga itu saya sudah bisa lebih woles gitu. Saya nggak yang menyalahkan diri saya gitu. Saya nggak yang apa yang merendahkan segala macam enggak gitu. Enggak juga nyalahin orang-orang tertentu gitu. Tapi ya, oh memang takdir Allah saja seperti ini. Memang jalannya Allah seperti ini. Mau gimana lagi? Saya mau melakukan perubahan gimana lagi udah nggak bisa gitu. Memang takdir Allah seperti ini. Ya udah akhirnya alhamdulillah gitu dengan izin Allah gitu ya setelah remedial berkali-kali ya Allah apa namanya memampukan saya untuk apa ada di insya Allah gitu kita semua gitu ya apa pada akhirnya bisa merespon dengan nilai dengan respon yang lebih baik gitu yang lebih ridho ya karena ternyata ridho dengan takdir Allah itu justru jauh lebih menenangkan jauh lebih nyaman jauh lebih sesuai dengan fitrahnya kita karena kan kita pengen A pengen B gitu sesuai dengan keinginan kita gitu tapi ternyata tidak sesuai dengan takdirnya Allah hal apa terus apa yang terjadi ya berarti kita kalau kita tetap menginginkan itu kita melawan takdir Allah gitu bayangin bagaimana apa pertentangan yang terjadi gitu antara diri kita sendiri dengan apa dengan alam semesta gitu sangat sangat apa ya draining energi sekali gitu. Dan ternyata ya tadi ya ketika kita tunduk dan menyesuaikan dengan takdir Allah itu jauh lebih alami jauh lebih indah jauh lebih menenangkan jauh lebih menyehatkan gitu. Ya untuk diri dan apa namanya untuk diri kita, keinginan kita, emosional kita dari segala macam itu ternyata jauh lebih baik gitu. Untuk pasrah gitu dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Gitu Dita. Eh kebayang nggak maksudnya tuh? Iya, kebayang Kak. Berarti kalau misalnya kita belum keluar dari ujian yang Allah kasih itu Allah bakalan menguji di situ terus Kak ya. Nanti kalau misalnya kita udah ngerasa berhasil di ujian yang tadi, Allah bakal naikin lagi ke ujian yang selanjutnya sampai seterusnya gitu ya. Iya. Heeh. Sampai kita menjadi manusia yang kuat Dita. Ya. Jadi ternyata apa namanya eh para sahabat itu kan kalau misalnya kita lihat mereka adalah orang-orang yang nggak takut siapapun selain Allah gitu. Dan ini dia, Allah tuh kan tahu hati kita ya. Allah tuh kadang menguji dari hal yang paling kita cintai. Yang paling, aduh aku bolehlah kehilangan apapun gitu. Aku boleh disakiti di sisi manapun. Tapi jangan yang ini gitu. Nah, ternyata Allah tahu itu gitu. Dan itulah yang akan Allah uji. Ya, kadang aku tuh bertanya gitu ya. Kok Allah tahu gitu. Kok Allah ngerti di situ gitu. Ya Tuhan gitu. Tuhan kita mencipta kita gitu. Tapi ternyata hal itu membuat kita menjadi orang yang tidak takut kehilangan apapun selain Allah gitu. Maksudnya gimana ya? Gimana aku bisa takut? Hal yang paling aku takutkan sudah terjadi gitu. Terus mau apa lagi yang membuat takut takut kan gitu? Ngerti maksudnya tuh ya? Misalnya kita takut sama kita nggak mau masuk ke rumah sebuah rumah karena banyak kecoaknya misalnya gitu ya. Itu hal yang, aduh, hewan apapun boleh lah, tapi jangan kecoa gitu. Misalnya gitu. Ternyata kecoanya udah hilang gitu di dalam rumah.
Terus apa yang membuat saya takut masuk ke rumah itu, ya udah masuk aja gitu. Nah, gitu juga dengan para sahabat, gitu. Begitu juga dengan kita ya. Para sahabat itu sudah diuji sampai hal-hal yang mereka paling takut kehilangan gitu. Rumah mereka hijrah, mereka meninggalkan rumah mereka, mereka meninggalkan keluarga mereka, hal-hal yang mereka cintai, tanah mereka mereka tinggalkan untuk apa tadi gitu kan. Apa namanya, untuk memenuhi panggilannya atau memenuhi perintahnya Allah. Tapi setelah itu terjadi, setelah mereka kehilangan hal-hal yang mereka paling mereka takuti, mereka jadi nggak takut apapun selain Allah gitu. Masya Allah seperti itu. Jadi gitu ya, kita memang Allah latih untuk bisa jadi apa namanya, orang yang kuat gitu, manusia yang kuat, perempuan yang kuat. Insya Allah seperti itu. Insya Allah, terima kasih ya Kak Tifa penjelasannya. Sama-sama, Dita. Baik Kak. Kak, kita kan terkadang sebagai manusia itu merasa takut gagal gitu ya Kak ya. Terus sekarang itu suka mikir, ya Allah, apakah ini akhir dari segalanya gitu ya. Padahal kan terkadang Allah ngasih kita ujian kegagalan itu untuk apa ya? Untuk ngetes kita juga sampai mana sih kita tuh bisa berikhtiar untuk kuat gitu ya kan. Tapi terkadang kita sebagai manusia suka mikir, ya Allah, apakah ini akhir dari segalanya kehidupan aku gitu. Apakah kita boleh Kak mikir kayak gitu? Bukan boleh, nggak boleh sih ya, tapi mungkin orang kalau ada di fase itu pasti akan kepikiran itu sih. Um, Ibaratnya tadi ya, yang tadi Tete bilang, kita akan diuji di hal yang paling kita cintai. Hal yang paling kita cintai itu kan dunia kita ya. Misalnya kita suka karir tertentu, wah karir itu adalah dunia kita ya. Kalau karir itu nggak ada, aku udah nggak kebayang bagaimana cara melanjutkan hidup gitu. Ya, itu pasti kepikiran. Tapi yang kita harus lakukan, yang harus kita percaya adalah, yang harus kita lakukan gitu, yaitu tetap berjalan. Dan kita akan sadar bahwa, oh ternyata aku tanpa itu bisa ya. Gitu. Oh ternyata aku tuh butuhnya cuma Allah ya. Gitu. Oh ternyata yang membuat aku kuat itu Allah, bukan orang itu, bukan dunia itu, bukan karir itu, bukan kekuasaan itu. Oh ternyata apa namanya, Allah itu selalu ada di sisi aku ya. Ternyata manusia itu bisa pergi meninggalkan kita. Bisa dari yang tadinya cinta menjadi benci. Dari yang tadinya apa namanya, pembela, jadi yang suka ngomongin kita di belakang. Bisa banget. Tapi Allah nggak begitu. Gitu. Allah itu adalah zat yang tidak pernah berubah. Gitu. Dan setelah semua hal yang kita lalui, kita akan sadar bahwa satu-satunya tempat yang pantas untuk kita datangi kapanpun, baik dalam keadaan suka maupun senang, suka maupun duka gitu ya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, yang memang benar-benar setia, loyal, apa yang nggak akan pernah pergi gitu ya, di sisi kita sampai kapanpun, itu adalah Allah gitu. Jadi adalah sebuah kesalahan ketika kita menempatkan parameter kebahagiaan dan lain-lainnya itu di sisi manusia. Manusia itu ya apa ya, kalau bahasa itunya Ustadz Sony Abdul itu berharap pada manusia adalah patah hati yang disengaja gitu kan, gitu ternyata gitu. Dita. Baik Kak, terima kasih. Nah, ini ada yang nanya nih Kak, kita bacain pertanyaannya ya. Kak, izin bertanya terkait karir tadi Kak, ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, di satu sisi ingin sekali resign dalam suatu pekerjaan, tapi juga khawatir karena sebagai seorang yang satu-satunya kerja dan harus menghidupi diri sendiri serta orang tua kita yang sudah sepuh. Nah, itu gimana Kak? Oke. Eh, mm, mm. Em, ini sebenarnya kasuistik ya. Maksudnya
Oh, titipan pertanyaan. Oke. Baik. Em, ini sangat-sangat kasuistik karena saya nggak tahu nih ya, dia mau resignnya kenapa gitu. Apakah karena lingkungan kerjanya sudah toksik atau karena hal-hal lain? Ya. Dan kenapa orang tuanya apa namanya? Oh, tapi orang tuanya nggak ini ya, nggak menuntut dia untuk stay di pekerjaan itu ya. Kalau dari pertanyaannya sih nggak begitu ya. Satu-satunya kerja. Oh, capek banget. Em, berarti dia pengen off kerja banget ya. Maksudnya toxic juga salah satunya. Oke. Ini pengalaman, saya pengen cerita sebuah pengalaman ya. Pengalaman teman saya. Oh ya, justru itu cari pekerjaan baru. Ya. Jadi eh, ada pengalaman teman saya ya, beliau seorang scriptwriter. Scriptwriter, tadinya content creator, kemudian dia fokus ke scriptwriter. Oh iya sih, oke. Aman-aman, paham, paham. Jadi teman saya itu seorang content creator yang kemudian fokus ke scriptwriter. Nah, qadarullah dia punya problem dengan manajer timnya. Ya, dia punya problem dengan manajernya. Jadi manajernya ini melihat teman aku ini nggak profesional. Melihat teman aku ini kerjanya nggak bagus gitu. Padahal, jadi sejarah itu teman aku di situ tuh awalnya memang content creator. Dia content creator itu kan dari A sampai Z ya. Dia riset iya, script iya, editing iya, dan lain-lain. Tapi kemudian fokus nih karena perusahaan sudah mulai masuk ke eh, apa konten-konten X. Nah, ternyata dia baru cerita ke aku sih ternyata script untuk bikin konten biasa sama konten bisnis itu beda gitu. Scriptwriter dengan copywriter tuh beda gitu. Dia bilang gitu, aku nggak terlalu paham ya gini, tapi dia bilang begitu lah. Dan aku tuh baru nyoba bidang ini 1 bulan gitu. Mana ada orang yang bisa langsung jadi pro di copywriter dalam waktu 1 bulan, dia bilang gitu. Nah, tapi kemudian manajernya tidak melihat itu gitu. Justru manajernya itu banyak menyudutkan dia di forum-forum yang gak ada dianya gitu kan dengan bosnya dan lain-lain. Nah, qadarullah juga bosnya ini menyampaikan ke teman aku gitu. Kamu gitu kan bisa namanya setiap hari ini gitu. Ini tim udah nggak mau lagi pakai skrip kamu. Mereka pengen cari copywriter sendiri. Kamu nanti diarahin ke konten daily. Gimana gitu kata temen aku, kata bosku kan gitu. Temen aku nih sakit hati kan, itulah salah satu problemnya. Oh, kan, sakit hati gitu, nggak terima dengan hal ini. Tapi kemudian dia alhamdulillah gak reaktif ya. Dia sangat positif apa namanya ininya responnya. Apa gitu dia bilang ke bosnya. Dia memang pekerja keras ya. Dia bilang, Pak, saya belum mau menyerah. Gitu. Saya baru mendalami bidang ini 1 bulan. Saya nggak mungkin bisa jadi langsung jago. Kita butuh waktu untuk belajar. Tapi saya nggak mau menyerah. Kalau saya dicopot apa posisi saya sebagai copywriter, saya nggak terima. Gitu. Saya mohon izin untuk tetap membuat konten-konten iklan. Gitu. Dia bilang gitu, dinantangin kan. Terus kemudian qadarullah di ACC sama bosnya. Gitu. Dibikinin tim sendiri, dianya di apa namanya manajernya juga bikin sendirian. Alhamdulillah dia bisa membuktikan kalau dia bisa dalam waktu 2 bulan atau sebulan setelah itu gitu saya lupa deh. Dengan skripnya itu CPA-nya di bawah bahkan 6 ribuan CPA-nya, jadi CPA itu cost yang dibutuhkan untuk 1 kali konten gitu kan. Uh, CPA-nya itu 6 ribu itu rendah banget dengan marginnya itu 30 sampai 50 ribu gitu. Nah, setelah itu dia gitu ya si temanku ini apa um, setelah sukses itu gitu ya, dia sebenarnya suka banget dengan pekerjaan di kantor itu gitu. Tapi ternyata problem dengan manajernya ini nggak selesai-selesai. Bahkan jadi sok toksik tadi ya. Mungkin ada kalimat-kalimat toksik gitu. Bikin dia drain energi dia gitu kan, diomonginnya wah segala macam, difitnah di belakang gitu ya terkait pekerjaan dan non pekerjaan juga gitu. Hal itu yang akhirnya membuat dia mencari pekerjaan lain. Ya, dia harus sebenarnya saat dia
diomongin di awal tadi ya, ditawarin sama saya, dikasih tahu bosnya untuk iya kondisinya begini bla 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 gitu-gitu. Sebenarnya dia udah nge-feeling gitu, dia udah mulai mencari pekerjaan lain. Dan 3 bulan 4 bulan setelah itu dia resign. Tapi setelah resign dia tahu dia ada tanggungan, dia punya orang tua gitu kan, sama dengan kasus yang ini. Jadi setelah saat dia resign dia sudah punya pegangan yang lain gitu. Nah gitu sih. Bagusnya kakak ya, siapa yang bertanya siapapun, kalau memang sudah drain energi kamu, nggak sehat untuk apa psikis dan mental kamu, nggak apa-apa, kamu mendingan resign dan cari tempat lain yang lebih sehat buat kamu. Iya, tapi tentu karena mungkin kamu punya tanggungan, kita nggak bisa gegabah gitu untuk ngambil sebuah keputusan. Tetap harus ada cadangan ya. Cari dulu pekerjaan yang oke, diam-diam kamu izin apa namanya, izin sakit mungkin ya, bukan sakit ya, izin apalah gitu ya, yang tidak masuk ke ranah berbohong, tapi kamu izin pekerjaan atau izin apa, mungkin izin iya ada, disuruh pulang sama orang tua ada urusan gitu, misalnya gitu ya. Kenapa? Karena orang tua kamu pengen kamu kerja gitu. Ini biasa istilahnya, pengen kamu kerja, dan kamu udah nggak bisa lagi di situ, makanya kamu cari alasan untuk bisa interview di tempat kerja lain misalnya gitu. Temen aku juga gitu, dia diam-diam izin apa gitu, interview di tempat lain gitu kan, ngirim-ngirim loker ke tempat lain kayak gitu ya. Dan alhamdulillah ya, sekarang dia dengan pekerjaannya terlihat bahagia, terlihat makmur, bahkan karena apa namanya tadi ya, promosi jabatan itu kan sama manajer juga gitu. Kalau kita punya masalah sama manajer juga kan sisa juga gaji kita gitu. Dan alhamdulillah gitu, temen aku dapat pekerjaan yang jauh lebih positif, jauh lebih bagus, dan fee-nya juga jauh lebih tinggi gitu. Alhamdulillah seperti itu. Tapi itu ya, jangan keluar dari syariatnya Allah. Kalau kamu mau dibantu sama Allah, jangan keluar dari apa yang sudah Allah tentukan. Itu aja mungkin. Siapa tadi yang tanya? Ayu Puspitasari. Tak buat tulisan ke teman lagi, dia agak ragu gimana gitu. Nah, ragunya kenapa nih? Ragunya kenapa nih? Ini perlu perlu apa namanya penjelasan juga. Tapi overall itu sih ya, dari Teteh, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, itu mah nggak boleh apa namanya komen lagi ya. Oh iya, Eh, saran Teteh, kalau kamu punya tanggungan, jangan langsung resign. Kamu harus cari pekerjaan dulu. Kamu harus dapetin pekerjaan lain dulu, baru ketika kamu sudah oke, kamu resign gitu. Kalau teman Teteh, dia 1 bulan sebelum resign, ketika sudah fix gitu ya, janjian dengan kantor barunya, ya kan aku baru bisa resign bulan Agustus awal, misalnya tanggal 1 Agustus aku baru bisa di sini. 1 bulan sebelum bulan Agustus, dia bilang ke bosnya, apa, mengajukan gitu ya ke bosnya surat pengunduran diri gitu. Gitu ternyata. Ayu, jangan ya kalau kalau memang dia satu-satunya yang bekerja, Teteh juga nggak, dia orangnya sudah resign dulu Kak, baru bisa fokus dari kerjaan. Wah, karena susah sekali. Kerjanya memang dari jam berapa sampai jam berapa sampai nggak bisa fokus. Kerjanya ini ya, jamnya lumayan ya. Oke. Kalau malamnya dia ada kerjanya. Oh, nggak ada libur. Duh, keluar aja. Sabtu Minggu libur juga. Libur nggak? Minggu aja. Oke. Gimana ya? Kalau memang kamu ke drain, menurut aku sih kamu udah nggak betah ya di kerjaan itu. Menurut ya resign aja. Tapi apa namanya? Tapi, oke. Udah pernah coba belum tapi dengan alasan apapun, dengan alasan keluarga biasanya yang sulit ditolak itu.
Terus, dan konsekuensi kalau tetap gak masuk apa? Oh iya, kamu orangnya nggak enakan ya, gaji dan uang makan dipotong. Em, iya, aduh ya Allah, Masya Allah teman-teman. Iya, 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 iya. Gini, dirimu harus punya keberanian untuk berubah gitu. Kalau memang kamu apa ya kan kondisinya kamu nggak mungkin terus menerus di situ ya. Oh ya, kayak teman kamu, oke siap. Kondisinya kamu nggak mungkin terus menerus di situ ya. Kalau kamu nggak izin, jangan malah ya Allah. Sedih. Ya, kalau kamu nggak apa namanya nggak bisa terus apa istilahnya, kamu kan nggak mungkin terus menerus di situ ya karena kondisinya udah agak toksik nih lingkungannya. Tulang punggung sama aku juga tulang punggung keluarga. Tapi apa namanya mau nggak mau kamu harus menempuh semua sebuah proses agar kamu bisa dapat pekerjaan baru kan gitu. Nah proses pekerjaan baru ini apa ngirimin cari-cari di Glints mungkin kirim CV-nya mungkin datang ke interviewnya gitu. Kamu apa ya menurutku kita harus berani terima resiko untuk potong gaji itu untuk ditanya-tanyain itu. Dan kalau ditanya-tanyain, kan kamu misalnya kamu izinnya ada acara keluarga atau ada apa gitu ya, kan nggak perlu dibalas apa? Kalau lewat 1 menit sudah hilang 2.000. Ya memang ada ya bos-bos seperti itu. Semoga kita diganti dengan bos yang jauh lebih baik ya. Yang maksudnya gini, ketika misalnya kita apa namanya pengen keluar dari situ, kita kan berarti punya harus punya eh, apa harus menempuh suatu proses untuk dapat pekerjaan baru yang lebih baik gitu kan. Nah, berarti kita harus mengambil resiko gitu. Kita harus jadi orang yang berani mengambil resiko. Sama teman teteh juga ya, dia tuh tipe orang yang sangat suka belajar, sangat suka belajar. Dia suka ada di dia sangat suka ada di perusahaan itu karena dia yang bangun perusahaan itu dari nol. Ya, dia bangun perusahaan itu dari nol. Dia yang merekrut orang-orangnya gitu. Tapi somehow dia pengen masuk ke content creator gitu ya. Makanya dia apa namanya eh apa namanya makanya dia milih untuk pindah ke divisi. Tapi ternyata selek sama divisi itu dan selek dengan divisi itu membuat dia selek juga dengan apa seorang orang satu kantornya karena memang gosip ya lumayan dan fitnahnya juga lumayan kayak gitu. Dia sebenarnya sayang banget sama kantor itu gitu. Tapi mau nggak mau, daripada dia ke drain terus, dia habis energinya di sana untuk mikirin hal yang enggak-enggak gitu ya, untuk orang-orang yang tadi toxic gitu, dia lebih mementingkan kesehatan dirinya. Nah itu ya, jadi teman-teman semua, apa hal yang paling kita sayangi itu yang pertama adalah Allah, kedua Rasul, ketiga berjuang di jalan Allah, ketiga, keempat diri kita, ya yang perlu kita utamakan kesehatan diri kita, mental kita gitu. Ya, eh orang Cina. Ada daerah ke sini ya. Nggak cuma Cina ya, banyak juga orang-orang yang pribumi yang juga seperti itu gitu. Ya, tapi temen aku ini akhirnya berani mengambil resiko itu, berani mengambil resiko meninggalkan hal-hal yang dicintai. Kan kita takut berubah itu kenapa? Karena kita takut tidak mendapatkan yang lebih baik dari ini gitu kan. Coba dibalik logikanya. Kalau kita dapat yang lebih baik dari ini gimana? Kalau kita dapat bos yang lebih baik gimana? Kalau kita dapat gaji yang lebih baik gimana? Kalau kita dapat environment yang lebih sehat gimana gitu? Kita pasti akan bahagia kan untuk keluar, untuk desain, untuk mencari perusahaan yang lain itu. Gitu, teman-teman semua ya, Masya Allah ini, Masya Allah, Subhanallah ini banyak banget ya curhatan tentang karirnya ya. Iya, gitu.
Kebayang nggak teteh yang bertanya siapapun itu? Kebayang kak? Oke, alhamdulillah. Iya, teteh, apa, dimanapun kamu berada, perusahaan apapun kamu gitu, setakut apapun kamu dengan untuk resign, untuk izin dari perusahaan itu, kalau memang kamu nggak apa-apa, Feby, santai-santai. Kalau memang kamu sudah tidak sehat di situ, mending resign aja, betul. Ini aku ngalamin dari temanku itu ya, karena dia, aku ngeliat banget perubahannya dia dari yang dulunya lusuh gitu ya, capek, kurus gitu, terus apa lagi ya, merengut, merengut apa ya, apa sih ininya, begitu gitu ya, sampai sekarang tuh kalau ketemu dia happy, ngajakin jalan-jalan terus gitu kan. Padahal dia punya apa namanya, orang tua tanggungan, tapi dia bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena pas aku jalan bareng dia tuh ya, aku udah lama nggak jajan selepas ini gitu. Aku udah lama nggak body spa gitu. Aku udah lama, pokoknya ada hal-hal baru yang akhirnya bisa dia alami gitu dengan keputusan dia resign dari tempat kerjanya yang toksik ya. Nah, dan ini karena Allah gitu ya. Kita luruskan lagi niatnya karena Allah, kita bekerja, kita ibadah itu kan Allah kan. Gimana bisa kita ibadah, bekerja itu ibadah, tapi kita nggak enjoy, tapi kita kerja di tempat orang yang apa, nggak apa ya, nggak memperdulikan keimanan kita misalnya gitu, nggak memperdulikan diri kita, kesehatan kita kan nggak bagus kerja di tempat seperti itu gitu ya. Temennya Ayu dan Feby dan Dita banyak ya yang kerja seperti itu ya, ya banyak sih. Saya juga dulu pernah ngalamin sih di fase-fase itu, tapi alhamdulillah, apa namanya, Allah sudah tunjukkan jalan yang terbaik. Sama-sama. Ayu, temannya Ayu juga ya. Baik, Kak, Kak, mau nanya, kan kakak bilang katanya kakak pernah di fase di pekerjaan yang kayak gitu juga tuh. Cara kakak biar keluar dari fase gimana sih kak? Sorry, nggak kedengeran jelas. Gimana Jipa? Ah, tadi kan kakak bilang kalau kakak pernah tuh ngerasain fase pekerjaan yang dimana lingkungannya itu toksik. Nah, Iya, heeh. kakak dari fase itu gimana caranya? Eh, gimana ya? Jadi saya tuh punya guru ya. Saya punya ustazah yang saya suka ceritain masalah-masalah hidup saya. Ketika saya punya masalah di tempat kerja saya selalu cerita sama beliau, gitu. Dan apa namanya? Beliau agak lama-lama beliau jadi geram juga gitu dengan apa yang terjadi, karena jadi kalau problem aku ya, waktu itu tuh pokoknya ada masalah gitu ya. Kemudian apa istilahnya? Ak- Gimana ngomongnya? Jadi tuh di fase-fase aku tertekan itu, aku punya alasan kenapa aku bertahan. Gitu. Ya, aku punya alasan kenapa aku bertahan, dan alasanku karena Allah. Ya, sampai akhirnya resign, aku pun resignnya karena Allah juga. Aku kalau saja aku selalu menekankan, kamu bertahan karena Allah, kamu resign pun karena Allah. Kamu mau beruntung, kamu mau apa namanya ditolong Allah, kamu harus melakukan segalanya karena Allah, kata kata saya gitu. Waktu itu aku sempat memilih bertahan. Ya, ketika ada suatu kejadian, aku pengen resign. eh, Kamu yakin resign gitu kan, ditanyain. Em, Yakin Ustazah. Tapi kalau udah pertimbangkan belum kalau kamu apa stay dulu, kalau kamu resign gimana segala macam gitu. Setelah aku pertimbangkan, ternyata masih ada hal-hal yang harus aku tuntaskan di situ gitu. Masih ada hal-hal yang aku pengen capai di situ gitu. Hal pribadi ya, aku punya portofolio tuh begini 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 gitu. Dan aku pengen apa namanya, portofolioku tuh lengkap gitu, bahasa akunya gitulah ya. Makanya aku bertahan sampai salah satu projectnya selesai gitu. Meskipun dia toxic banget ya, tapi
mau gimana lagi aku butuh portofolio ini untuk bisa ke kerjaan yang lebih bagus gitu kan. Jadi aku tahan gitu, tahan gitu kan ya sampai project itu selesai. Aku punya CV baru gitu ya, punya portofolio baru. Aku ngelamar kerjaan ke tempat yang direkomendasikan sama ustazah aku, sama teman-teman aku yang aku cari-cari ternyata bagus gitu, insya Allah bagus lingkungannya. Aku lamar gitu kan ya. Dan sama gitu, ketika di fase-fase itu aku udah nyari ini masih kan toksik kan lingkungan itu. Sampai akhirnya aku dapat panggilan, aku wawancara, aku nego dan lain-lain, diterima. Sebenarnya diterimanya itu sudah sejak 3 bulan sebelum aku resign gitu. Tapi aku baru bilang ke bosnya 1 bulan sebelum resign gitu kan. Apa aku ajukan surat pengunduran diri dan lain-lain gitu ya. Sampai akhirnya aku resign gitu. Ditanya lagi sama ustazahku, kamu resign karena Allah bukan? Iya karena Allah ustazah. Gimana kamu bisa bilang itu karena Allah? Ya ustazah saya ngerasa makin ke sini makin kesehatan saya makin memburuk gitu. Jadi qadarullah waktu itu teteh jadi apa ya? Pokoknya ketika ketemu orang-orang tuh banyak yang bilang itu kurusan gitu-gitu. Nggak tahu ya itu yang aku alami gitu kan. Apa aku ngerasa capek banget ustazah di tempat itu. Aku kayaknya udah nggak bisa lagi di sana. Nih. Kemudian ekspektasi aku tuh punya orang tua kan, aku punya tanggungan gitu. Tulang punggungnya belum jadi tulang rusuk, tulang punggung. Dan kalau kalau apa dan di situ tuh naik gajinya susah ustazah. Aku pengen kerja dengan bos yang bisa deal dengan bisa transaksi dengan kemampuan aku gitu. Which is berarti bisa nego gaji gitu karena bos itu nggak bisa gitu. Memang pelit, memang pelit orangnya gitu. Oke, berarti kamu ke tempat kerja yang gajinya lebih tinggi gitu. Iya, itu ya, lebih tinggi. Jadi kamu bisa gini kan orang tua bisa aku apain, kasih apa gitu-gitu ya. Diri aku juga gimana kayak gitu-gitu. Bisa lebih lancar juga apa zakat infaknya gitu kan sedekahnya gitu-gitu. Oke, kalau itu karena Allah, ya, kan Allah yang tahu hati kita ya. Ya insya Allah semoga Allah mudahkan ya teh gitu. Dan aku bisa. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku di tempat kerja aku yang baru. Dan aku awalnya berat banget karena aku takut ya. Aku takut karena takut apa ya? Aku takut gak bisa dapat environment yang karena meskipun toxic sebenarnya ada lucu-lucunya gitu. Tapi ya gimana gitu ya. Toksiknya lebih besar daripada lucunya gitu. Nah di tempat yang sekarang ini, alhamdulillah bosnya sangat-sangat apa ya bisa diajak negosiasi gitu. Dalam bab apapun, dalam bab pekerjaan, dalam bab apa namanya harga gitu ya. Apalagi itu kan misalnya dalam sebagai orang yang sebagai tulang punggung aku harus mempertimbangkan itu sekali gitu. Dalam bab-bab yang lain beliau apa ya lebih apa mementingkan apa diriku gitu kan beliau peduli juga sama aku kok kenapa aku apa ibu dengar nggak bisa tidur ya gitu kenapa nggak bisa tidur gitu oh dia rekomendasiin ke dokter langganan herbal dia dan lain-lain gitu baik banget ibunya gitu dan aku bersyukur gitu aku apa resign dan dapat tempat kerja yang sekarang gitu karena tadi ya apa namanya ya alhamdulillah gitu Allah membantu teteh kalau dalam di bab itu gitu. Gitu Dita ya jadi kalau mau ditolong Allah pokoknya jangan keluar dari karena Allah libatkan Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Etifa. Kira-kira dari teman-teman masih ada yang bertanya atau enggak? Kalau misalnya enggak ada, mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini sharing pada malam hari ini. Ayo, ada apa enggak? Kalau misalnya enggak ada, mungkin kita cukupkan sampai sini aja kali Kak Atifa ya. Mungkin sebelum Mangga kita mangga. tutup, boleh closing statement dari Kak Atifa buat kita semua. Closing statement ya. Iya. Em, aku kalau menghadapi hal-hal yang sulit gitu ya, hal-hal yang bikin aku apa namanya putus asa, mungkin merasa gagal,
tidak sesuai dengan yang aku inginkan, aku selalu bilang, ada kalimat yang menenangkan aku gitu dari ustazah aku. Dia bilang, Atifah gitu, Allah adalah zat yang paling menginginkan kita bahagia gitu. Itu aja sih paling. Kita kependekan ya. Harusnya ini ya, kalimat ya. Halo? Oke, udah Kak ya sebenarnya soalnya jaringan Dita gak nge-lag tadi, maaf ya Kak. Oh, iya nggak apa-apa. Udah, udah. Soalnya wifi Dita lagi ganggu. Terima kasih untuk Kak Atifa untuk sharing pada malam hari ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sharing pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan yang diberikan oleh Kak Atifa untuk kita semua bisa bermanfaat. Baik Kak Atifa, mungkin boleh sesi dokumentasi terlebih dahulu kali ya. Teman-teman yang bisa on cam ya, karena kita mau dokumentasi. Satu, dua, baik. Ada Kak Anita, jangan lupa dokumentasi ini ya. Lagi, satu, dua, tiga. Ini udah ya mungkin ya. Baik Kak Atifa, sekali lagi terima kasih udah mengisi sharing di HGS pada malam hari ini. Kita sebagai moderator meminta maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum mengakhiri mungkin ada baiknya kita melafazkan hamdalah tiga kali dan membaca kalimat terima kasih. Bukan Pak Ibu, bukan Kak Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Atifa udah menyempatkan waktunya pada malam hari Sama-sama. ini. Sama-sama Assalamualaikum Kak semuanya. Atifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin les ya. Iya Kak, selamat istirahat. Baik teman-teman, sebelum jamnya diakhiri kita mau kasih tahu champion kita di HGS. Jadi buat teman-teman diusahain kalau misalnya mau belanja di supermarket bawa goodie bag ya agar kita mengurangi sampah plastik dan selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar mulai dari diri sendiri dulu baru orang lain. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman udah hadir di sini pada malam hari ini. Dita sebagai moderator meminta maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.